Manchester United memasuki era baru bersama Erik ten Hag. Manajer asal Belanda itu berhasil melakukan banyak perubahan di awal musim 2022. Erik ten Hag bukan hanya mengubah Manchester United secara tim. Dia juga membuat beberapa pemain bangkit dan berkembang pesat. Manchester United memenangkan 4 laga terakhirnya di Liga Inggris 2022. Hasil tersebut diraih setelah pasukan Erik ten Hag terpuruk pada 2 laga awal dengan kekalahan dari Brighton dan Brentford. Setan Merah menang ketika berjumpa lawan-lawan sulit. Manchester United menang atas 2 rival berat yakni Liverpool dan Arsenal. Lalu, mereka juga menang melawan klub kuda hitam seperti Southampton dan Leicester City. Pada 4 laga terakhir Manchester United mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 2 kali. Performa United meningkat pada level kolektif maupun individu. Satu. Rafael Varane. Varane datang ke Manchester United dengan status superstar. Varane punya 4 trofi Liga Champions dan 1 Piala Dunia. Musim lalu, tak ada pemain United yang mampu menyamai level Varane. Hanya saja, musim pertama Varane tidak berjalan dengan mulus. Varane acap kali cedera dan performanya angin-anginan. Varane tidak memberi dampak signifikan di lini belakang. Di tangan Ten Hag, Varane kembali pada level terbaiknya. Varane menjadi bek sentral yang sangat kukuh. Duet Varane dan Lisandro Martinez menjadi kunci dari 4 kemenangan beruntun Setan Merah. 2. Marcus Rashford. Rashford seperti mendapat berkah dari kedatangan Erik ten Hag. Performanya meningkat drastis jika dibanding musim 2021. Musim lalu, Rashford memang punya masalah dengan kebugaran. Performanya jauh dari kata konsisten. Rashford sangat jarang bermain selama 90 menit. Jika tidak diganti, maka Rashford menjadi pemain pengganti. Ten Hag lantas mengubah nasib Rashford. Awalnya, Rashford dimainkan sebagai winger. Lalu, Martial cedera. Rashford dipilih sebagai penyerang tengah, mengungguli Ronaldo. Sejauh ini, dia sudah membuat 3 gol dan 2 assist dari 6 laga. 3. Jadon Sancho. Sancho menjadi pesakitan pada musim 2021. Dia dibeli dengan harga 85 juta euro. Sancho datang dengan reputasi mentereng bersama Dortmund di pentas Bundesliga. Namun, Sancho justru kesulitan mendapat level terbaiknya. Sancho hanya mencetak 3 gol dari 29 laga Premier League yang dimainkan musim lalu. Sancho harus menerima banyak kritik. Ten Hag mengubah nasib Sancho. Pemain berusia 22 tahun itu seperti mendapatkan sentuhan terbaiknya awal musim ini. 2 gol dicetak Sancho hanya dari 6 laga di Premier League, hanya terpaut 1 gol dari catatannya musim lalu. 4. Scott McTominay. McTominay, bersama Fred tentunya, telah menjadi duet andalan Manchester United pada era Solskjaer dan Rangnick. Erik ten Hag sempat menjajal duet ini pada awal kedatangannya. Ten Hag kemudian mengubah komposisi. McTominay diduetkan dengan Eriksen dan Fred duduk di bangku cadangan. Lalu, Casemiro didatangkan dengan maksud menggusur McTominay. Akan tetapi, skenario Ten Hag belum bisa berjalan. McTominay tampil sangat bagus sejak Manchester United menang atas Liverpool pada pekan ketiga Premier League. McTominay menjadi monster di lini tengah. Dia sangat kuat dan akhirnya terus menjadi pilihan utama. 5. Bruno Fernandes. Sejak kedatangannya pada Januari tahun 2020, Fernandes menjadi pemain penting di United. Namun, perannya sedikit menurun pada paruh kedua musim 2021. Fernandes berada dalam situasi yang sangat sulit. Namun, Fernandes kembali berada dalam kondisi terbaiknya bersama Erik ten Hag. Keputusan Ten Hag memainkan Eriksen punya andil pada kembalinya sentuhan terbaik pemain asal Portugal tersebut.
Pada musim 2022, Ten Hag juga memberi kepercayaan kepada Fernandes untuk menjadi kapten. Ketika Harry Maguire duduk di bangku cadangan, maka Fernandes akan menjadi kapten dan tugas itu dilakukan dengan baik. 6. Diogo Dalot. Dalot sempat tersingkir dari rencana utama Manchester United. Pada musim 2020, dia dilepas ke AC Milan dengan status pinjaman. Musim berikutnya, Dalot juga bukan pemain yang bermain secara reguler dan konsisten. Dalot menjadi pemain yang penting pada era Erik ten Hag. Dari 6 laga Premier League yang sudah dimainkan United, Dalot selalu menjadi pilihan utama. Bahkan, Dalot hanya sekali diganti. Dalot punya kontribusi menyerang yang bagus. Dia sudah membuat 1 assist untuk United. Namun, pemain berusia 23 tahun itu perlu lebih konsisten untuk tugas bertahan. 7. David De Gea. Salah satu kelemahan David De Gea adalah distribusi bola yang buruk. De Gea punya kaki yang cekatan untuk menghalau tendangan lawan, akan tetapi tidak untuk melepas umpan. Ten Hag sempat mencoba mengubahnya. De Gea dicoba untuk lebih terlibat dalam penguasaan bola pada sesi pramusim dan 2 laga awal. Namun, rencana ini tak berjalan dengan baik. Pada akhirnya, Ten Hag berdamai dengan kelebihan dan kekurangan De Gea. Pada 4 laga terakhir, De Gea bermain lebih simpel saat menguasai bola. Dia tidak mendapat beban ikut build up dan kesalahan yang dilakukan berkurang. Nah, itulah info-info sepak bola terkini soal Liga Inggris yang sudah kami rangkum dengan apik untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan salam olahraga Sportsa.